Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas, mbak-mbak semua, selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi ini kita lanjutkan materi teori respons butir kita tentang differential item functioning atau keberfungsian butir pembeda. Izin saya share screen. Fungsian butir pembeda itu merupakan satu topik yang saat ini masih merupakan topik seksi ya, karena setiap orang ingin memperoleh semacam keadilan. Keadilan kadang-kadang berarti memperoleh hak yang sama seperti itu, termasuk ketika mengerjakan soal kita berharap setiap kelompok mempunyai peluang untuk mengerjakan yang sama. Nah, pada perkuliahan ini kita akan melatihkan mulai dari analisis butir, kemampuan dan instrumen. Nah, terkait dengan itu, kemudian men-trigger mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait analisis butir. Kemudian nanti pada akhir nanti ada software yang saya sharekan di grup WhatsApp untuk melatihkan penggunaan teknologi kaitannya dengan analisis menggunakan R. Nah, Alhamdulillah. Nah, tujuan perkuliahan pada hari ini melatihkan mahasiswa untuk menjadi ahli pengukuran, peneliti, dan pengembang ya. Kaitannya dengan eh, capaian pembelajaran yang akan dicapai ketika perkuliahan ini, termasuk diantaranya menjadi analisator instrumen nasional maupun internasional. Mas-mas, mbak-mbak semua, insya Allah pada perkuliahan ini akan memberikan manfaat, yakni mulai membekali mahasiswa kaitannya dengan keterampilan analisis, kemudian menganalisis butir diff diantaranya dengan menggunakan R, dan nanti mas-mas dan mbak-mbak bisa eh, memanennya sebagai bekal untuk meneliti kaitannya dengan instrumen dan analisis. Pada diskusi hari ini akan kita bahas kaitannya dengan validitas dan ancamannya, kemudian differential atom functioning atau keberfungsian butir diferensial dan maknanya. Kemudian nanti ada metode-metode diff yang bisa digunakan. Nah, ini kami berbasis dari teori dan hasil riset. Kemudian insya Allah pada tugas mandiri kami sharekan data dan sintaks untuk analisis diff dengan R. Mas-mas dan mbak-mbak semua, nah alhamdulillah ya, ketika kita mendefinisikan validitas, mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, sebenarnya validitas ini merupakan inti ya atau karakteristik utama dari tes. Nah, mungkin yang lain-lain seperti reliabilitas tidak bisa ada informasinya tidak apa-apa, tetapi untuk validitas ini, nah ini wajib ada gitu ya. Nah, kalau secara klasik yang tadi disebutkan mengukur apa yang diukur. Nah, kemudian validitas yang agak sekarang, nah definisinya terkait dengan interpretasi kegunaan skor tes. Jadi eh, bisa saja, nah valid itu untuk sebuah ukuran, namun tidak belum tentu. Nah, valid untuk ukuran yang lain. Sebagai contoh, sebuah instrumen, misalnya pengukur self-regulated learning, nah itu memang valid untuk mengukur self-regulated learning, tetapi belum tentu valid ketika digunakan untuk mengukur self-efficacy. Jadi memang interpretasinya khusus. Kemudian kalau kita sudah mempelajari bahwa validitas, nah itu ada tiga, validitas isi, konstruk, kriteria, yang nanti validitas isi itu terkait dengan macam-macam ya. Ada banyak jenisnya, kemudian nanti validitas konstruk itu terkait dengan bangunan dari instrumen yang kita gunakan. Kemudian kalau validitas kriteria itu terkait dengan instrumen lain, bagaimana instrumen kita bisa digunakan untuk memprediksi skor tes yang lain. Eh, Terkait dengan validitas isi, eh, yang namanya validitas juga memuat keadilan. Jadi
tes itu eh, tidak berat sebelah, jadi adil satu kelompok dan adil pula bagi kelompok yang lain ketika kaitannya untuk menjawab yang benar. Nah, kemudian ketika makna adil itu adalah kadang-kadang tidak sama ya, seperti halnya adil itu sama untuk kelompok pria dan wanita gitu, tapi pada kaitannya dengan hal ini lebih ke proporsi menjawab benar. Nah, tidak sampai kadang ke hak dan kewajiban ya. Kalau misalnya terkait dengan emansipasi, nah memang ada arah ke sana, tetapi tidak sama banget dengan emansipasi ya. Kalau emansipasi kan memberikan hak sesuai dengan kebutuhannya ya, sesuai dengan yang bisa dilakukan. Nah, tetapi pada kaitannya dengan bias ini atau kaitannya dengan perangkat ini, intinya sebuah butir atau sebuah tes itu akan memperoleh ya, setiap kelompok akan memperoleh hak yang sama atau peluang menjawab yang sama ketika mengerjakan suatu butir ketika kemampuannya sama. Nah, pada kaitannya dengan ini, nah, assessment itu dikatakan adil atau suatu tes yang mengukur suatu kemampuan dikatakan adil jika memiliki validitas yang sama untuk grup yang berbeda. Tetapi kalau untuk bias, nah, grup-grup yang seharusnya tidak memberikan pengaruh pada kemampuan konstruk atau target yang diukur, tapi semua itu terjadi, gitu. Jadi harusnya tidak berpengaruh, tetapi ternyata ada pengaruhnya. Nah, itu yang disebut sebagai bias. Kemudian untuk bias butir, nah, atau kaitannya dengan bias butir ini, kalau suatu butir dikatakan bias jika signifikan memuat div gitu. Itu jika pada kemampuan yang sama, probabilitas menjawab benar siswa berbeda. Jadi idealnya pada kemampuan yang sama, probabilitas menjawab benar itu sama juga. Misalnya dari kelompoknya itu bisa ditinjau dari jenis kelamin, bisa wilayah, wilayah itu bisa desa dan kota, bisa juga fasilitas, bisa juga status sosial ekonomi. Nah, tetapi kadang-kadang eh, butir memberikan pengaruh yang berbeda. Misalnya ya, misalnya kaitannya dengan jenis kelamin ya. Eh, ada suatu butir yang memang nanti menguntungkan kelompok perempuan. Ada juga misalnya ya, kalau misalnya soal biologi terkait dengan tanam-tanaman, mungkin siswa yang berasal dari dusun ya, itu akan lebih mengenalinya dibandingkan siswa yang berasal dari kota. Sementara siswa dengan status sosial ekonomi yang agak tinggi, misalnya sering naik kereta, akan bisa mendeskripsikan kereta dengan baik ataupun mendeskripsikan pesawat dengan baik. Namun, ketika siswa yang belum pernah mengalami naik kereta atau naik pesawat tidak bisa mendeskripsikannya. Kemudian makna dari div ya, teman-teman sebentar. Makna dari div. Nah, di sini ada kurva karakteristik yang berwarna biru itu laki-laki, yang berwarna merah itu perempuan. Nah, ketika pada posisi ya, saya bikin ini dulu spotlight ya. Ketika pada posisi eh, di kemampuan minus 1,9 sampai 3,8 yang tersedia di gambar ini, kelompok laki-laki mempunyai probabilitas menjawab benar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok perempuan. Dan di sini ada selisih delta atau selisih perbedaan peluang antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, itu yang dikatakan adanya selisih peluang atau ada perbedaan peluang menjawab benar antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kemudian ini juga yang biru ini kelompok laki-laki, titik-titik yang biru, titik-titik yang pink atau ungu ini ya kelompok perempuan. Di sini ada selisih beda. Nah, di sini pada kasus DIF ya, differential test functioning (DTF),
itu merupakan jumlahan dari kalau yang ini butir, yang ini tes. Nah, kalau yang ini item karakteristik curve, yang ini eh, tes karakteristik curve. Nah, di sini juga ada beda antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Untuk div ya, kaitannya dengan differential item functioning, ini bisa dilihat berdasarkan karakteristik butir atau bisa diidentifikasi menggunakan karakteristik butir. Bisa juga diidentifikasi menggunakan justifikasi ahli. Bisa juga nanti kita bisa melihat secara kuantitatif menggunakan analisis kuantitatif atau menggunakan uji statistik baik secara parametrik ataupun non-parametrik. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, nah, suatu perusahaan taksi memasang tarif seperti ini. Jadi nanti kalau buka pintu langsung ada ini berapa ribu ya. Kalau di real kondisi real 8.000. Kemudian nanti semakin banyak waktunya yang digunakan atau semakin jauh perjalanan akan semakin besar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau bertanya siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam eh, pengerjaan soal ini, nah tentulah yang diuntungkan adalah yang pernah naik taksi. Maksudnya taksi resmi ya, bukan taksi gelap. Ada pula yang dirugikan, yakni ada siswa yang di daerah-daerah tertentu belum ada taksi ataupun ada taksi tetapi belum pernah naik taksi. Nah, kemudian ini juga, nah soal tentang belanja-belanja. Nah, di sini membeli buku tulis harganya sekian. Nah, seperti ini biasanya belanja-belanja ini menguntungkan siswa perempuan. Nah, seperti itu ya. Nggak tahu ya kalau emak-emak, ibu-ibu, mbak-mbak. Nah, siswa siswa perempuan atau siswi-siswi memang sering belanja, senang belanja gitu. Jadi hitung-hitungan seperti ini tidak masalah. Nah, kemudian nanti ada kelompok ya yang namanya di 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 IRT ya, di identifikasi div dengan teori respons butir, nanti ada kelompok referensi atau kelompok perempuan. Kalau kelompok yang dijadikan fokus studi itu eh, namanya kelompok vokal. Nah, sementara kelompok acuannya itu disebut sebagai kelompok referensi. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, ketika kita akan memfokuskan belajar ya matematika dan kemudian kelompok wanita yang agak dirugikan dalam tanda kutip karena ini yang menjadi dipelajari karena bias gender itu biasanya membela perempuan. Nah, kelompok perempuan yang dijadikan grup vokal. Nah, sementara ketika kelompok laki-laki pada kasus ini menjadi kelompok referensi atau grup referensi. Ketika nanti masalah fasilitas sekolah, nah siswa-siswa dengan fasilitas kurang yang nanti menjadi kelompok vokal, sementara siswa dengan fasilitas komplit menjadi kelompok referensi. Nah, kemudian ketika kita mengarus utamakan ya, eh, misalnya nih ya, eh, alat komunikasi misalnya, nah daerah perkotaan bisa jadi kelompok referensi, kemudian yang tidak memiliki alat komunikasi yang komplit seperti di pedesaan nanti bisa dijadikan kelompok vokal seperti itu. Kemudian untuk mendeteksi div, nah ini ada cara non-parametrik, ada cara parametrik. Nah, nanti kalau non-parametrik biasanya ya pengujian daya beda boleh, kemudian pengujian tingkat kesulitan dengan berbagai transformasi, bisa dengan menggunakan mantel Hansel. Kemudian kalau untuk parametrik bisa menggunakan analisis varians, luasan raju, luas daerah bertanda, dan IRT-LR. Kemudian prinsip analisis identifikasi div dengan teori respons butir. Nah, seperti kemarin-kemarin, yang pertama kita cek dulu ya, uji kecocokan modelnya. Model kita cocok dengan 3 parameter atau 4 parameter atau ras misalnya. Nah, kemudian dari uji kecocokan model kita lakukan uji asumsi. Kemudian estimasi setelah uji asumsi ada asumsi unidimensi, independensi lokal, kemudian invariansi.
parameter butir dan kemampuan kita sudah lewat kemarin-kemarin. Kemudian kita lakukan estimasi parameter butir dan kadang-kadang kita juga memerlukan estimasi parameter kemampuan, tapi ini opsional sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nanti ada identifikasi muatan div dengan kurva karakteristik. Nah, misalnya dengan luasan bertanda, kemudian uji signifikansi. Nah, yang paling gampang sesuai dengan definisi adalah menggunakan kurva karakteristik curve atau identifikasi muatan div dengan ICC, kemudian dilanjutkan dengan uji signifikansi. Nah, kalau kata kunci dari analisis div dengan kurva karakteristik curve, nah itu kita gambar dulu antara kurva karakteristik kelompok laki-laki dan perempuan atau kelompok referensi dan kelompok vokal. Nah, kemudian nanti kita hitung nah beda peluang antara kelompok referensi dan kelompok tersebut dengan menggunakan luas daerah. Gitu. Di sini sebagai contoh ada selisih luas di bawah kurva antara kelompok referensi dan kelompok vokal. Kemudian macam-macam div. Nah, div itu ada div uniform dan div non-uniform ya. Untuk div yang uniform, nah itu pada seluruh kemampuan itu ada selisih beda gitu ya. Jadi dari minus 5 sampai plus 5 atau dari kemampuan yang minus tak hingga sampai plus tak hingga eh, kelompok merah itu lebih tinggi probabilitas menjawab benarnya dibanding kelompok biru. Sementara untuk yang div yang non uniform itu untuk kelompok biru pada kemampuan tertentu lebih tinggi dibanding kelompok merah, sementara pada kemampuan tertentu yang lain di sini kelompok merah lebih tinggi dibanding kelompok biru atau di gambar yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri div uniform, yang gambar sebelah kanan ada wilayah yang non uniform. Nah, kemudian dari gambar div, nah ini kita bisa extend teman-teman. Kalau yang ini kan teori dengan menggunakan teori respons butir unidimensi. Ketika kita extend menjadi teori respons butir multidimensi, ini sebagai contoh hasil riset almarhum Prof. Badrun Kartawagiran dengan kami tahun 2014 bahwa yang sebelah kiri itu div uniform ketika tes mengukur dua dimensi ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ketika tes mengukur multidimensi gitu. Mengukur dua dimensi tetapi ada non uniform. Jadi di sebelah kanan ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna abu-abu. Pada beberapa kasus yang berwarna abu-abu lebih tinggi dibanding yang hitam, tetapi ada kasus lain di mana hitam di sini lebih tinggi dibanding yang abu-abu, tapi kalau yang div uniform konsisten ya abu-abu selalu lebih tinggi dibanding wilayah yang itu. Kalau di IRT multidimensi kurva karakteristiknya namanya bukan item karakteristik curve tetapi menjadi item surface ya gitu. Jadi permukaan karakteristik butir ya seperti itu. Kemudian extend yang kedua ini risetnya Bu Heri 2016 ya. Jadi dengan menggunakan teknik integrasi. Nah, karena salah satu cara menghitung luas daerah adalah teknik integrasi. Di sini integral kita gunakan. Kemudian dari integral yang kita gunakan ini kita pecah-pecah menjadi wilayah hitam dan biru. Nah, pada kasus ini yang di sebelah kiri itu gambar aslinya. Kemudian yang sebelah kanan kita pilah-pilah untuk menjadi tiap kategori. Nah, ini ya, kalau di item respons butir nah dengan menggunakan data politomi ya atau politomus. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini ya setelah kita identifikasi oh butir ini memang memuat div. Nah, nanti ada dua cara untuk mengetahui signifikansi yakni perbandingan likelihood dan uji G kuadrat dari Raju gitu ya. Kalau di kiri pakai hipotesis seperti biasa jadi set C, kemudian ada set A. Set C itu yang memuat N parameter. Nah, kemudian set A itu N plus N parameter. Kalau
signifikan memuat div gitu. Kemudian ini yang cara lain, uji kuadrat dari raju, kemudian juga bisa uji sampling empiris di sebelah kanan, kanan bawah ya, gitu. Kemudian bisa dibaca lebih lanjut ya, teori respons butir menggunakan teori respons butir. Yang sebelah kiri di situ ada chapter berapa ya, 5 atau 6 yang memuat ini, bahasan ini. Nah, kemudian di sebelah kanan kaitannya dengan gimana menggunakan program R-nya. Jadi bisa kita extend ya dari eh, teori respons butir, unidimensi, multidimensi, politomi. Nah, kemudian di situ ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan memuat div. Nah, insya Allah kita lanjutkan dengan R nanti ya. Untuk praktek ini saya WA-kan. Kemudian untuk peluang penelitian teman-teman, di sini ada deteksi butir perangkat tes. Bisa juga deteksi butir, eh, deteksi tes ya. Kalau kalau tes itu div, nanti kalau yang eh, bisa dikembangkan lebih jauh untuk ininya, untuk tes fungsinya gitu ya. Kemudian dikotomi dengan IRT unidimensi, multidimensi, pendeteksian butir politomi atau perbandingan metode, kemudian juga perbandingan metode deteksi LR dengan distribusi sampling empiris, perbandingan metode DIF dan DTF dengan berbagai software ya. Jadi untuk menganalisis IRT kan ada banyak software. Nah, R salah satunya atau beberapa package. Misalnya dengan LTM bisa menggunakan MIRT misalnya. Kemudian IRT Toys. Nah, bisa juga membandingkan antara menggunakan Bylog Multilog dari Science Software Internasional ataupun dibandingkan dengan R. Bisa juga Mas-Mas dan Mbak-Mbak mengembangkan paket deteksi div menggunakan R, misalnya dengan uh, ada sign-nya gitu ya, sehingga memudahkan orang untuk input dan outputnya. Kemudian ini kita coba menggunakan ini ya, R menggunakan work example. Jadi contoh yang sudah dikerjakan, nanti kita mencoba menganalisis, menginterpretasi hasil yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terima kasih untuk teorinya. Insya Allah kita lanjutkan dengan menggunakan R ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.